Selamat ulang tahun kami ucapkan. Semoga cepat mundur Presiden ke-7. Selamat sejahtera rakyatnya Angga. Selamat panjang umur biang masalah. Ya, jadi hari ini adalah aksi simbolik. Jadi kita mengambil momentum hari ulang tahun Jokowi dan memberikan hadiah somasi RKUHP yang bermasalah, dan kami telah memberikan pernyataan somasinya dalam bentuk tulisan, dan ada 3 tuntutan yang kami berikan. Pemerintahan yang tidak lagi membutuhkan legitimasi masyarakatnya kerap mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak populis. Kita bisa lihat pemerintahan Bapak Jokowi semenjak tahun 2019 telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak populis. Bahkan di awal pidatonya di tahun 2019, beliau langsung mengumumkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, yang dimana ditolak oleh kaum buruh pada waktu itu. Lalu juga tentang RUU KPK, lalu juga tentang pembangunan IKN. Lalu pada hari ini adalah tentang RKUHP. Itulah yang membuktikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi saat ini adalah kebijakan yang tidak populis. Pada hari ini, hari ulang tahun Presiden Jokowi, kami memberikan hadiah ulang tahun kepada Presiden Joko Widodo, yaitu somasi RKUHP. Pada dasarnya, RKUHP hadir untuk menjadi dasar hukum pidana di Indonesia yang akan berimbas langsung pada tatanan kehidupan masyarakat luas. Sayangnya, hingga kini masyarakat masih belum memperoleh akses terhadap draft terbaru RKUHP. Padahal terdapat banyak poin permasalahan dari draft RKUHP versi September 2019 yang perlu ditinjau dan dibahas bersama secara substantif, diantaranya pasal 273 RKUHP dan pasal 354 RKUHP. Sikap tertutup pemerintah dan DPR RI sangatlah disayangkan, mengingat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna sudah sepatutnya diutamakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kami menyatakan sikap sebagai berikut. Kawan-kawan bisa diikuti ya nanti ya. 1. Mendesak Presiden dan DPR RI untuk membuka draft terbaru RKUHP dalam waktu dekat serta melakukan pembahasan RKUHP secara transparan dan menjunjung tinggi partisipasi publik yang bermakna. 2. Menuntut Presiden dan DPR RI untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP, terutama pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara, meski tidak termasuk ke dalam isu krusial. 3. Apabila Presiden dan DPR RI tidak kunjung membuka draft terbaru RKUHP dan menyatakan akan membahas pasal-pasal bermasalah di luar isu krusial dalam waktu 7 kali 24 jam sejak pernyataan sikap ini dibacakan, kami siap bertumpah ruah ke jalan. Dan menimbulkan gelombang penolakan yang lebih besar dibanding tahun 2019. Kami yang menyatakan sikap Aliansi Reformasi KUHP. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup! 2.
Terima kasih kepada kawan-kawan, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir pada pernyataan somasi kita pada hari ini. Kita tutup dengan memotong kue dan tiup lilin bersama. Oh ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Semoga cepat mundur Presiden ke-7. Selamat sejahtera rakyatnya Angga. Selamat panjang umur biang masalah. Bukan derapnya, bukan derapnya, bukan derapnya KUHP-nya. Sekarang juga, sekarang juga. Akan ditutup dengan Presiden. Dia untuk para direkam. Biar lebih afdol ulang tahun Pak Jokowi. Kawan-kawan, nanti ketika keliling tiup kita sama-sama teriak selamat ulang tahun Pak Jokowi, oke? Selamat kawan-kawan. Selamat mundur Pak Jokowi. Oke kawan-kawan, ini akan ditiup. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Pak Jokowi. Jadi kita titipkan ke setnek aja. Ya. Makan bareng-bareng di istana. Bagi-bagi kue. Bagi-bagi kue. Bagi-bagi kue. Ampun. Aku pengen kue. Mungkin teman-teman jurnalis. Oh ya, boleh silakan. Ada Boleh rekan-rekan media kalau ada yang diajukan pertanyaan. Setelah kita aja teman-teman. Itu. Jangan rame-rame aja. Rame aja. Oh ya. Oke. Ya bang, izin bang, kenapa mungkin bisa dijelasin soal aksi hari ini dan alasan kenapa milih di hari ulang tahun Pak Jokowi kayak gitu? Ya, jadi hari ini adalah aksi simbolik. Jadi kita mengambil momentum hari ulang tahun Jokowi dan memberikan hadiah somasi RKUHP yang bermasalah, dan kami telah memberikan pernyataan somasinya dalam bentuk tulisan, dan ada 3 tuntutan yang kami berikan. Oke. Tuntutannya apa ya? Apa aja bang tuntutannya? Jadi pada dasarnya tuntutan kami sederhana. Kami ingin agar draft RKUHP segera dibuka, dan kami menuntut agar Presiden, pemerintah, dan DPR itu kembali meninjau pasal-pasal yang bermasalah. Karena dari 14 isu krusial yang dinyatakan akan dibahas oleh pemerintah dan DPR, ternyata ada 2 pasal yang super bermasalah tapi tidak termasuk di dalamnya, sehingga berpotensi tidak dibahas lagi, yakni pasal 273 yang berpotensi mengkriminalisasi mereka yang berpendapat di muka umum tetapi tidak memberikan pemberitahuan terlebih dahulu, dan pasal 354 yang berpotensi memidana mereka yang mengkritik lembaga negara melalui sarana elektronik, dan itu bukan delik aduan, jadi siapapun bisa melaporkan. Kami sangat menyoroti 2 pasal itu dan kami harap itu bisa ditinjau kembali. Terus bang, terkait ancaman aksi besar-besaran yang lebih besar dari 2019 ini, itu kapan sih bang? Oke, mungkin tadi kalau berdasarkan dengan somasi yang kita katakan, pernyataan sikap yang kita katakan, bahwa dari saat tadi dibacakan 7x24 jam dari hari ini, kita akan coba lagi menguatkan serta menghidupkan poros-poros gelombang besar dari tiap-tiap wilayah untuk sama-sama kita gaungkan bahwa kita sangat menyayangkan sikap tertutup dari Presiden serta DPR RI terhadap perubahan RKUHP ini. Padahal draftnya saja belum dibuka, transparansinya saja kita belum lihat, masa sudah dibuka, masa sudah diperbarui gitu, seperti itu. Oke, bang Bayu mungkin bisa penjelasan bang, tadi kan dalam orasinya mengkritik Pak Jokowi atau pemerintahan Pak Jokowi itu seperti bebek lumpuh kayak gitu, mungkin bisa dijelasin lebih detail lah itu bang. Ya, jadi argumentasi saya terkait orasi saya bahwa mengatakan Bapak Jokowi sebagai bebek lumpuh adalah berdasarkan satu teori politik, yaitu Lemdak teori,
yang pertama kali diperkenalkan pada second semester Barack Obama di Amerika. Jadi dalam teori tersebut dikatakan bahwa pemerintahan yang tidak lagi membutuhkan legitimasi masyarakatnya kerap mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak populis. Kita bisa lihat pemerintahan Bapak Jokowi semenjak tahun 2019 telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak populis. Bahkan di awal pidatonya di tahun 2019 beliau langsung mengumumkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang dimana ditolak oleh kaum buruh pada waktu itu. Lalu juga tentang RUU KPK, lalu juga tentang pembangunan IKN. Lalu pada hari ini adalah tentang RKUHP. Itulah yang membuktikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi saat ini adalah kebijakan yang tidak populis. Bang, di luar ini kemarin beberapa waktu lalu kan Presiden melakukan reshuffle ya. Ada pergantian menteri di sana dan saat ini mungkin bisa dikatakan hampir semua ketua partai politik berada di lingkaran istana. Tanggapan dari teman-teman mahasiswa apa yang dibaca dari reshuffle tersebut? Kami merasa hari ini kan aksi kami untuk menolak berbagai pasal yang membungkam kebebasan berekspresi dan berpendapat di RKUHP, dan juga kami meminta draft RKUHP untuk segera dibuka. Kami merasa reshuffle kabinet itu tidak ada manfaatnya untuk tuntutan-tuntutan kami ini. Jadi mau berapa kali pun diganti reshuffle kabinet, mau berapa kali pun kabinet itu diganti orang-orangnya, jika tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan turun ke jalan 7x24 jam. Yang dibaca dari reshuffle yang dihuni oleh teman-teman? Tidak ada yang dibaca, karena emang tidak mewujudkan apa-apa bagi RKUHP. Terkait dari Menteri ATR BPR yang berasal dari Panglima TNI, biasanya beberapa kasus kan terjadi kalau misalnya mungkin tetap di RKUHP aja ya, Abang Boy. Fokus di RKUHP aja, Pak. Ada lagi pertanyaannya? Cukup? Mungkin aksi lanjutan. Diperkirakan ada berapa masa mungkin yang mengikuti? Yang jelas rakyat sudah marah. Kita sudah mengirim surat desakan kepada Presiden dan DPR melalui Kemensetnek untuk segera membuka draft RKUHP beberapa hari lalu. Dan pada waktu itu pun kita memberikan waktu 3-4 hari untuk segera membuka draft. Tapi sampai hari ini tidak dapat respon. Gitu. Begitupun kami sudah meluangkan berbagai suara-suara kami lewat media sosial, lewat berbagai mahasiswa di seluruh Indonesia juga tidak mendapat respon. Baik keterbukaan draftnya maupun pasal-pasal bermasalah itu dihapus. Sehingga kami rasa aksi lanjutan ini adalah bentuk kemarahan yang luar biasa dari tidak hanya mahasiswa, tapi berbagai elemen masyarakat untuk turun ke jalan jika dalam 7x24 jam tidak diberikan tanggapan apapun dari Presiden, dari istana maupun DPR. Berarti udah ada mulai konsolidasi nasional atau baru mau akan? Kami tentu akan melangsungkan konsolidasi di Jakarta, lalu juga ada konsolidasi nasional agar setiap wilayah kemudian bisa bergerak, dan puncaknya adalah tanggal 28 Juni 2022. Itu harus tentu kalau perkiraan masa tentu ini akan menjadi satu gelombang yang besar karena kami membawa tagline semua bisa kena. Jadi semua bisa kena ini karena RKUHP menyangkut hajat hidup orang banyak dan menyangkut kehidupan keseharian dari masyarakat Indonesia. Titik aksinya di mana Mas? Berkaitan tanggal 28? Di istana atau di DPR juga? Untuk titik aksi kita belum menentukan secara spesifik, tapi pada intinya kami mengajak seluruh elemen masyarakat di Indonesia, mengajak seluruh kaum masyarakat sipil, masyarakat tani dan buruh serta mahasiswa untuk mari kita bersama-sama tumpah ruah ke jalan untuk kita membuktikan satu catatan yang hari ini dilakukan oleh pemerintah terkait RKUHP ini. Mungkin itu. Bang, amal tetapnya selain dari Oke. Yang tadi bicara siapa aja deh? Oh ya. Saya Adam Putra Firdaus, Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Afwan Haula Zami dari BEM Institut Setiami. Melki Sedek Huang, Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI. Ini nanti bisa yang dibagikan. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Teman-teman sekalian, saya tanyakan ke kalian, kita di sini turun karena apa? Kita di sini turun karena ada revisi kitab undang-undang yang sedang dibicarakan, namun tidak mendapat representasi dari rakyat. Apakah betul, kawan-kawan? Apakah betul rakyat diberikan representasi yang benar, kawan-kawan? Tidak. Maka kita tanyakan di sini, kita sedang turun bukan cuma untuk kehidupan daripada kita sendiri. Kita bukan cuma turun hanya dengan kehidupan mahasiswa, kita bukan turun dari orang-orang kota. Kita sedang memprotes kebijakan yang akan muncul dan akan berdampak secara nasional. Apakah betul, kawan-kawan? Maka mungkin untuk awal,
Saya sebagai mahasiswa UI, meskipun saya memakai alma mater jaket kuning saya kembali memutuskan bahwa saya akan melepas jaket kuning ini. Saya akan melepas karena saya berdiri bersama rakyat. Saya berdiri bersama rakyat yang tertindas. Pemerintah sampah karena mereka adalah tukang-tukang yang suka menipu rakyat, menipu orang-orang yang tertindas, menggusur dimanapun rakyat sedang hidup. RKUHP bahkan mengatur kehidupan pribadi orang-orang. Apakah kalian pengen ketika kalian sudah berkeluarga, ketika kalian sudah memiliki anak dan istri, kalian ingin bahwasannya keluarga kalian juga diatur oleh negara? Kalian pengen seperti itu, kawan-kawan? Hidup rakyat! Hidup rakyat Indonesia! Maka saya ingin berkata kepada kawan-kawan semua, bukan hanya sekarang di Jakarta, saya ingin bilang kepada kawan-kawan kita yang di Jogja, kawan-kawan kita di Semarang, kawan-kawan kita di Makassar, Palu, Sumatera Utara, Aceh, bahkan hingga Jayapura, kita ingin bahwa nasional berdiri melawan DPR yang kejam, tidak menimbangkan representasi dari masyarakat. Apakah kita ingin nasional juga berdiri bersama kita, kawan-kawan? Kita ingin seluruh Indonesia berteriak kembali. Apakah kita ingin itu, kawan-kawan? Maka sekali lagi saya ingin katakan, kita berdiri bersama rakyat. Kita berdiri sama masyarakat miskin, masyarakat kota, masyarakat urban. Ini adalah simbol kita berdiri sebagai masyarakat yang bersatu. Kita bukan cuma mahasiswa, kita juga rakyat Indonesia. Hidup rakyat! Ada perempuan yang melawan. Hidup masyarakat miskin kota. Hidup masyarakat miskin kota. Terima kasih, kawan-kawan. Baik, tepuk tangannya untuk Bang Fas dari Sinar UI, teman-teman. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Semoga cepat mundur Presiden ke-7. Selamat sejahtera rakyatnya enggak. Selamat panjang umur yang masalah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf mungkin banyak salahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman-teman. Sebelum dilanjutkan, sebelum kita sampai pada orasi terakhir, teman-teman bisa kembali merapikan barisan untuk menunjukkan keseriusan kita dalam mengawal isu RKUHP yang bermasalah ini. Silakan teman-teman yang ada di belakang untuk merapat ke depan, merapikan barisan kembali. Silakan teman-teman yang sedang duduk bisa untuk berdiri karena acara akan segera selesai. Silakan teman-teman untuk kita bersatu diri untuk menyampaikan somasi untuk Bapak Presiden kita, Bapak Widodo. Oke. Ada teman-teman kita lagi yang memang mau menyampaikan orasi ataupun puisi. Dipersilakan untuk Diva di Abdi Kapcan Manado. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup perempuan yang mau melawan! Hidup perempuan yang mau melawan! Baik, kawan-kawan, perkenalkan nama saya Anifa Sumaga. Saya berasal dari Manado. Saya satu-satunya orang yang dari Manado yang ada di tengah-tengah kawan-kawan sekalian. Hari ini kita ketahui bersama kawan-kawan bahwa sebenarnya ada begitu banyak persoalan yang harus diurus oleh negara ketimbang menghina-hina para penguasa. Sekarang hari ini, kawan-kawan perlu kawan-kawan ketahui, salah satu kawan kita yang berada di Papua sedang ditahan. Bukan persoalan itu juga, kawan-kawan. Di negeri kita masih banyak perampasan lahan, masih banyak perampasan ruang hidup yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Tapi hari ini saya tidak ingin mau bertele-tele, saya tidak ingin mau banyak berbicara.
sebelum nanti mungkin menghina penguasa lewat apapun itu, media sosial, karya-karya seni lainnya akan ditindak pidana, maka hari ini saya akan mengkritik mereka lewat karya saya, puisi yang saya buat khusus penguasa negeri ini. Puisi ini tidak saya berikan judul sengaja, kan suka-suka saya, bukan suka-suka pemerintah. Kukira hanya aku saja yang suka bercanda. Ternyata tuan dan puanku juga sama. Tapi kita memiliki selera humor yang berbeda. Aku bercanda lewat kata, tuan dan puanku bercanda lewat kerja mereka. Kukira negeriku adalah milik kita semua, tanpa membedakan ras, agama, dan bahasa. Ternyata hanya milik mereka yang punya tahta. Pikirnya negeri ini adalah warisan keluarga mereka saja. Membingungkan, di mana-mana terjadi perampasan lahan yang justru dari mereka yang berjanji akan memberikan keadilan dan kesejahteraan. Penguasa bertingkah seenaknya seakan-akan surga sudah menjadi milik mereka. Tak takut dosa, mengumbar janji lewat kata lalu dengan mudah mengingkarinya. Diingatkan dengan ramah, malah pura-pura tuli dan buta. Diingatkan dengan pengeras suara, malah kita yang dipenjara. Hei tuan dan puan penguasa, jangan kau lupa, aku ini anak muda. Semangatku masih sekeras baja, suaraku lantang terdengar di mana-mana. Aku terlahir dari rahim perempuan yang menolak untuk dijajah. Kau mampu gunakan regulasimu untuk melawan mereka, para petani dan rakyat biasa. Kau mampu gunakan regulasimu untuk menjajah mereka yang tidak tahu apa-apa. Kau mampu gunakan regulasimu menjadi Tuhan di tanah kita Indonesia. Tapi kau tak akan mampu menggunakan regulasimu untuk menghentikanku mengkritik lewat karya. Kecuali kalau kau Orba. Hanifah Sumaga, Sabtu 26 Maret 2022, Manado. Kawan-kawan, pesan untuk kita semua, tetap semangat berkarya. Walaupun terkadang dianggap gila, tapi penikmat seni sejati akan menghargai. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Terima kasih. Manado menolak. Hidup rakyat Manado. Kawan-kawan masih semangat? Kawan-kawan masih semangat? Kawan-kawan, katanya polisi itu presisi, tetapi kok malah melakukan tindakan represi? Yang tadi itu cewek, Pak. Kawan-kawan, katanya DPR itu wakil rakyat, kok kebijakannya malah menyengsarakan rakyat? Kawan-kawan, katanya Jokowi itu berasal dari kaum cilik, tapi kok kebijakannya malah membuat rakyat tercekik, kawan-kawan? Pak De. Karena itu, saya yakin kawan-kawan sepakat kita akan terus berlipat ganda mulai dari hari ini untuk menyuarakan penolakan terhadap RKUHP yang bermasalah. Sepakat kawan-kawan? Terakhir akan kita tutup dengan sebuah hadiah ulang tahun berupa pembacaan surat donasi. Kawan-kawan bisa merapat karena kita akan membacakan proklamasi. Rekan media juga mungkin bisa merapat. Juga kawan-kawan dari LSM, kawan-kawan LBHI, LBH Jakarta, Kontras, Mera, dan lain-lain. Boleh langsung ke depan, ketua-ketua lembaganya bisa ke depan. Ketua-ketua lembaga bisa ke depan, kawan-kawan.
Jadi kita akan membacakan somasi bersama-sama. Kawan-kawan yang masih di belakang bisa merapat. Juga kawan-kawan media bisa merapat ke depan dan ketua-ketua lembaga bisa berada di depan. Tidak hanya mahasiswa, dari seluruh elemen masyarakat sipil, kawan-kawan NGO juga bisa ke depan. Tengah aja.